Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Bagaimana kabarnya Nana Ustazah? Insyaallah bikhair, alhamdulillah. Baik, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang di materi yang kedua kemarin kan kita membahas tentang mabniyah minal asma, pembagian isim mabni. Nah, kali ini kita akan menjabarkan satu persatu pembagian isim mabni, yaitu yang pertama isim domir. Mahwal ismud domair. Apa yang dimaksud dengan isim domir? Nah, ad-domiru huwa ismu ma'rifah yadullu ala mutakallim awul mukhattab aw ghaib. Nah, jadi domir itu adalah isim ma'rifah yang menunjukkan atas pembicara atau yang disebut dengan orang kesatu, atau lawan orang bicara yang disebut dengan orang kedua, ataupun orang yang dibicarakan yang disebut dengan orang ketiga. Nah, maknanya adalah isim ma'rifah yang berfungsi sebagai kata ganti suatu kata, sebagai aku, kita, kami, dia, mereka, kamu, kalian, dan yang lainnya. Nah, jadi isim domir ini merupakan kata ganti yang menunjukkan sesuatu hal. Misalnya kata ganti nama. Nah, domir di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata ganti, seperti aku, kamu, engkau, dan yang lainnya. Sedangkan domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Nah, nanti ada Ustazah jabarkan di slide selanjutnya. Sedangkan domir dalam bahasa Inggris itu ada jumlahnya kata ganti yang hanya 7. Itu seperti she, he, dan lain sebagainya. Nah, domair itu merupakan bentuk jamak dari kata domir. Domir ini merupakan satu kata, sedangkan domair itu banyak kata, seperti 14 domir, maka disebut 14 domair. Nah, domir ini merupakan isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirnya, baik dalam keadaan rofa, nasab, ataupun jar. Rofa ini adalah tanda yang menunjukkan doma, nasab adalah tanda yang menunjukkan fathah, dan jar adalah tanda yang menunjukkan mati. Baris bawah, bukan mati ya. Nah, selanjutnya pembagian domir. Domir ini terbagi menjadi dua, yaitu domir barij atau artinya nampak. Nah, yang kedua domir mustatir yang artinya tersembunyi. Dalam domir barij itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Nah, kita akan menjabarkan satu persatu apa itu domir yang tersebut. Nah, ini pembagian yang pertama, yaitu domir barij. Yang pertama yaitu domir munfasil. Domir munfasil adalah jenis domir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lainnya. Nah, ini ada pembagiannya. Domir, jika dia posisinya sebagai mufrad, yaitu satu, maka katanya ada huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Sedangkan musanna yang menunjukkan dua, itu ada huma, antuma, dan antuma. Nah, kemudian yang menunjukkan sesuatu yang banyak atau lebih dari dua, yaitu bisa hum, hunna, antum, antunna. Nah, sedangkan yang menunjukkan orang kesatu itu nahnu. Nah, jadi di sebelahnya udah ada penjelasannya. Nih, huwa, huma, hum itu menunjukkan muzakkar. Hiya, huma, hunna itu menunjukkan mu'annas yang merupakan kata ganti orang ketiga. Kemudian ada anta, antuma, antum itu menunjukkan muzakkar. Anti, antuma, antuna itu menunjukkan mu'annas. Nah, kedua ini menunjukkan kata ganti orang kedua. Nah, kemudian ada ana dan juga nahnu. Ini merupakan kata ganti orang pertama. Artinya adalah orang yang berbicara. Nah, ini dia contoh kalimat yang menggunakan domir munfasil. Huwa ustazun. Dia seorang guru yang menunjukkan muzakkar ataupun laki-laki. Contoh selanjutnya antuma ustazani. Kamu berdua seorang guru yang menunjukkan mu'annas atau perempuan. Kemudian ada ana ustazun. Saya seorang guru yang menunjukkan laki-laki. Domir yang kedua yaitu domir muttasil. Domir muttasil adalah
domir yang penulisannya bersambung dengan kata lainnya. Dan domir ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus menyambung di akhir kata yang lain. Nah, ini dia ada domir mutasil. Di sini ketika dia menunjukkan mufrad ataupun satu, ada hu, ha, ka, ki. Ini juga menunjukkan kepunyaan sendiri, ini bacanya i. Yang dia menunjukkan dua, itu ada huma, huma, kuma, dan kuma. Kemudian menunjukkan lebih dari dua ataupun banyak, itu hum, huna, kum, dan kuna. Nah, di antara hu, huma, hum itu menunjukkan muzakkar, ha, huma, huna itu menunjukkan muannas. Dan kedua baris ini menunjukkan kata ganti orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Nah, kemudian ada ka, kuma, kum itu menunjukkan muzakkar, ki, kuma, kuna menunjukkan muannas, dan kedua baris ini menunjukkan kata ganti orang kedua, artinya adalah lawan bicara kita. Nah, ini kemudian ada i dan na. Ini menunjukkan kata ganti orang pertama, artinya orang yang berbicara. Nah, ini dia contoh kalimat domir mutasil. Haza kitabuhu, ini bukunya. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada hu. Jadi dia domir mutasilnya menyambung di kata lainnya. Asal katanya adalah kitabun, maka disambung hu menjadi kitabuhu. Nah, contoh yang kedua, yajril hison ilaiki. Kuda itu berlari kepadamu. Nah, di sini ada ilai. Ilai ini menunjukkan kepada. Ka di sini dia menunjukkan kamu yang menunjukkan muzakkar ataupun laki-laki. Nah, jadi dia menyambung di kata sebelumnya. Kemudian ada al-haqibatuli. Tas itu milikku. Ini milikku ya, bukan milikmu. Nah, di sini ada kata i. La ini menunjukkan kepunyaan, lam ini menunjukkan kepunyaan. Nah, maka disambung dengan li menjadi milik saya. Nah, domir yang kedua yaitu domir mustatir. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang domir yang pertama yaitu domir barij. Domir barij itu sudah ada bagiannya. Kemudian ini adalah yang kedua, domir mustatir. Domir mustatir adalah jenis domir yang tidak tertulis di dalam kata, tetapi tersembunyi di dalam kata tersebut. Di dalam bahasa Arab, setiap kata fi'il itu adalah kata kerja. Di dalamnya pasti menyimpan domir, dan domir inilah yang disebut dengan domir mustatir. Contohnya nih, kata fi'il yang menyimpan domir mustatir, uktubu, artinya adalah saya menulis. Ini menunjukkan u ini, alif yang berbaris dhamma u dibaca, ia menunjukkan, menandakan ana atau saya. Nah, yang kemudian ada taktubu. Dia engkau menulis. Nah, ta ini dia menunjukkan kata anta. Kemudian ada yaktubuna. Nah, di sini jika dia hum maka itu disambung dengan waw dan nun. Di sini ada kata waw dan nun, maka ia menunjukkan hum. Kemudian ada naktubu. Nun ini menunjukkan kata nahnu. Nah, jadi di dalam kata fi'il ini semua adalah kata fi'il. Itu di dalamnya menyimpan domir mustatir yang menyambung di awal ataupun di akhirnya. Nah, ini dia contoh kalimat yang menggunakan domir mustatir. Tashrabunal laban. Kamu para laki-laki sedang minum susu. Di sini tashrabuna. Ini waw dan nun ini menunjukkan hum. Berarti ia menunjukkan laki-laki yang banyak. Kemudian ada akal turuja. Saya sedang makan nasi. Akal tu di sini ia menunjukkan saya karena ada a-nya ini menunjukkan saya atau ana. Contoh yang ketiga yaitu arji'u ilal baiti. Nah, baik. Itulah pembahasan kita pada kali ini.
Kesimpulannya bahwasanya domir itu merupakan kata ganti yang menunjukkan sesuatu hal. Domir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada domir barij dan domir mustatir. Domir barij itu artinya adalah domir yang nampak nyata ketika menulis dengan kata kerja. Sedangkan domir mustatir yaitu domir yang dia menyambung, dia tersembunyi di dalam kata fiilnya. Nah, kemudian di domir barij itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil itu nyata yang nampak, misalnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, sedangkan domir muttasil itu yang menggabung ataupun tersambung dengan kata fiilnya, misalnya akal tu, terus apalagi arji'u, nadhabu. Nah, dia menyambung dengan kata fiilnya. Baik anak-anak semua, selanjutnya ada tugas dari Ustazah mengenai materi ini untuk mengukur seberapa paham tentang kajian materi ini, yaitu tugasnya yang pertama, buatlah 2 kalimat yang mengandung domir munfasil. Domir munfasil ini bisa ditengok contohnya kan yang tadi ada. Kemudian buatlah 2 kalimat yang mengandung domir muttasil. Dan yang ketiga, buatlah 2 kalimat yang mengandung domir mustatir. Syukran, jazakumullahu khair. Semoga anak-anak selalu tetap semangat dalam belajar dan bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik dan memahami materi yang ada. Syukran, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.